Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan bersama-sama belajar materi kalkulus 2 tentang fungsi 2 peubah atau lebih. Pada prinsipnya, tujuan dari pembelajaran kalkulus 2 adalah untuk memahami konsep kalkulus yang terkait dengan perhitungan luas, volume, dan titik berat di dalam penyelesaian permasalahan teknik sipil. Di dalam hal ini, untuk kalkulus 2 dengan fungsi satu variabel sudah dibicarakan dalam materi kalkulus 1. Sehingga fokus dalam pembelajaran kalkulus 2 adalah pengenalan kembali fungsi, kemudian kita kembangkan ke dalam fungsi dengan 2 atau lebih variabel. Bagaimana cara menggambar, mencari dimensi, domain, range, dan sebagainya. Kemudian akan kita hitung juga bagaimana mencari turunan fungsi dengan 2 atau lebih variabel, dan nanti terakhir adalah penggunaan dalam integral. Integral akan dikenalkan mulai dari awal, kemudian bagaimana penggunaan dari integral itu, dan yang terakhir adalah integral untuk 2 atau lebih variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat materi selanjutnya. Fungsi dengan satu variabel. Kalkulus adalah merupakan fungsi matematik yang berhubungan dengan himpunan dari objek yang dinamakan elemen. Tipe fungsi yang paling sederhana adalah fungsi satu variabel dengan elemen-elemen dari dua buah himpunan yang dipasangkan dengan suatu aturan tertentu. Hal ini bisa kita lihat pada gambar di samping ini, hubungan elemen-elemen himpunan. Kita lihat pada bagian atas ada sebuah elips, kemudian yang terdapat di dalam sebuah segi 4, demikian pula pada bagian bawah. Kita lihat di situ ada dua buah himpunan titik di dalam gambar tersebut. Bila titik-titik pada bagian oval segi 4 atas itu kita pasangkan dengan titik-titik pada bagian oval segi 4 bagian bawah, maka akan terbentuk peta elemen-elemen dari himpunan satu dengan elemen-elemen pada himpunan yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A itu akan berhubungan dengan V, kemudian B berhubungan dengan W, C berhubungan dengan V, X, serta Z. Jadi dari hubungan-hubungan tersebut nanti akan dapat kita peroleh sebuah fungsi. Nah, semua titik yang terdapat di dalam peta gambar ini, di dalam bidang oval atas, itu kita namakan sebagai domain, yaitu tempat himpunan-himpunan elemen-elemen keluar dari bidang oval. Nah, di dalam hal ini adalah dari A sampai F. Kita lihat di luar dari oval itu juga ada titik, tapi itu tidak merupakan bagian dari domain tersebut. Kemudian domain yang bawah itu kita namakan sebagai range, yaitu tempat himpunan elemen-elemen datang dari bidang oval. Jadi elemen ini akan berhubungan dengan di sini, akan masuk
Nah, di dalam pemetaan, elemen-elemen domain dan range itu direpresentasikan sebagai variabel. Suatu elemen non-spesifik dari domain itu kita sebut sebagai variabel bebas. Suatu elemen non-spesifik dari range kita sebut sebagai variabel. Jadi di bagian atas ini kita sebut sebagai variabel bebas, sedang di sini adalah kita sebut sebagai variabel tidak bebas atau dependent variable. Dari pemetaan ini kan ditunjukkan ikatan nilai variabel tidak bebas, yaitu keluaran atau output, dan dengan variabel bebas atau masukan atau input. Nah, di dalam gambar ini ditunjukkan pasangan-pasangan elemen itu saling terkait satu dengan yang lain. Bisa kita lihat di situ sebagai contoh, yaitu A dengan V, kemudian B dengan W, C dengan V, C dengan X, C dengan Z, D dengan Y, E dengan Z, dan F dengan Y. Pada setiap pasangan ini, elemen domain, yaitu suatu nilai yang ada di dalam domain, yaitu suatu nilai variabel bebas. Ditulis di depan sebelum koma, dan elemen range, yaitu nilai variabel tidak bebas, ditulis setelah koma. Sehingga pemetaan tersebut adalah merupakan sebuah himpunan urutan pasangan. Nah, dalam hal ini, suatu fungsi itu akan merupakan relasi antara setiap elemen di dalam domain ini dengan elemen dalam range. Tetapi tidak lebih dari satu elemen dalam range. Pada gambar pertama ini tidak merupakan relasi yang benar. Sebagai contoh di sini elemen C di dalam domain itu terhubung dengan V, X, dan Z. Berbeda dengan range V, X, dan Z. Dalam suatu fungsi dapat terjadi dua variabel tidak bebas atau lebih terhubung dengan variabel bebas tunggal. Tetapi tidak boleh satu nilai variabel bebas tunggal terhubung dengan dua atau lebih nilai variabel tidak bebas. Seringkali untuk menunjukkan kenyataan bahwa tidak ada variabel tidak bebas berhubungan dengan lebih dari satu variabel bebas, relasi seperti itu disebut sebagai relasi fungsi benar atau true function atau legitimate function. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat di sini tiga contoh simulasi yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan. Jadi kita punya tiga buah grafik yang menunjukkan bentuk fungsi. Perubahan dari nilai pada variabel bebas merupakan penyebab atau kausatif atau paling tidak memiliki kontribusi faktor yang mempengaruhi nilai dari
variabel tidak bebas. Sebagai contoh yang pertama adalah hubungan antara temperatur udara dalam derajat Celcius ini di sini dengan waktu dalam hari. Jadi sebagai contoh di sini adalah tengah malam, ini jam 6 pagi, jam 12, jam 6 sore, dan tengah malam. Nah, di sini temperatur bisa kita lihat tengah malam di sini ada sekitar berapa ini? Sekitar antara 16, 18. Kemudian jam 6 pagi sudah turun. Kemudian naik lagi. Nah, kita bisa melihat di sini pengaruh dari waktu. Ini temperaturnya, ini adalah waktunya. Kemudian yang kedua, ini adalah jumlah waktu terang pada tanggal 21 Juni merupakan fungsi dari letak garis lintang tempat pengamatan. Nah, ini bisa kita bayangkan, ini adalah tempat-tempat di bumi. Kemudian absisnya adalah jumlah siang hari dalam jam pada tanggal 21 Juni. Ini dari jam 0 sampai 24. Kemudian ini adalah tempat pengamatan dalam derajat. Ini adalah tempat di bumi. Ini di Khatulistiwa, ini di selatan Khatulistiwa, ini di utara Khatulistiwa. Jadi tergantung pada tempatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pada 90, pada tanggal 20 Juni itu tidak ada sinar matahari. Jadi bisa kita bayangkan pada tanggal 21 Juni itu matahari letaknya ada di mana. Sehingga kalau kita lihat pada gambar ini adalah bahwa itu matahari terletak di sebelah utara dari Khatulistiwa. Sehingga pada 90 derajat itu tidak ada sama sekali matahari, jadi gelap sepanjang hari. Kemudian pada min 60 itu sudah ada hanya sebentar. Kemudian min 30 itu sekitar berapa ini? 10 jam. Nah, di Khatulistiwa itu 12 jam. Semakin ke utara semakin tinggi, dan paling tinggi ada di plus 90. Jadi ini matahari ada di sebelah utara. Jadi terangnya menjadi 24 jam. Kita bisa lihat ini, sekarang katakanlah kalau kita puasa gitu. Puasa pada bulan Juni, maka kalau di Khatulistiwa itu waktu puasanya adalah 12 jam. Sedangkan di min 60 ini menjadi pendek sekali, tapi malamnya yang panjang. Demikian pula ketika kita pada tanggal tersebut kita berada di sekitar kutub utara, itu siang terus. Jadi seperti itulah gambarannya. Kemudian yang ketiga itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan kain pel basah merupakan fungsi temperatur udara. Jadi pada grafik yang ketiga itu adalah hubungannya adalah antara waktu yang dibutuhkan untuk
mengering, hubungannya adalah dengan temperatur udara. Jadi temperatur udara. Jadi ketika temperatur udara itu 0 derajat, 0 derajat, maka dibutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan ketika temperaturnya katakanlah mendekati suhu ruang sekitar 30 sampai 35. Ini dalam waktu yang pendek kain pel tersebut sudah cukup mengering. Jadi ini adalah contoh-contoh sederhana di dalam kehidupan kita yang ternyata itu bisa diwujudkan dalam sebuah fungsi matematik. Kita akan memasuki berikutnya. Jadi kalau kita bisa membayangkan suatu relasi dengan variabel bebas yang kita namakan X dan variabel tidak bebas itu kita namakan Y dengan domain dan range, maka keduanya akan merupakan himpunan semua bilangan real dan hubungannya itu dinyatakan sebagai Y sama dengan X plus 1. Di sini merupakan fungsi antara X dan Y karena tidak ada nilai Y lebih dari 1 untuk setiap nilai X. Nah, penandaannya di sini adalah dengan menggunakan huruf alfabet, contohnya adalah F, G, H, dan sebagainya. Kemudian variabel tidak bebas digantikan oleh huruf fungsi dari variabel bebas dalam tanda kurung. Ini dapat kita tulis sebagai fx sama dengan x plus 1. Nah, dengan gambaran tersebut itu bisa kita tunjukkan dari persamaan tersebut bahwa dapat dikatakan f dari x sama dengan x plus 1. Kalau kita tuliskan dalam bentuk ini, besaran di dalam tanda kurung, dalam kasus ini adalah x, itu kita sebut sebagai argumen dari fungsi. Nah, dari ketiga contoh tadi, itu tentunya kita tidak bisa membalik. Jadi, kalau kita balik nanti akan menjadi aneh. Jadi, dari gambaran tadi, waktu dalam hari merupakan fungsi dari temperatur luar. Tentunya tidak bisa. Kemudian garis lintang, tempat pengamatan merupakan fungsi jumlah jam terang dalam tanggal 21 Juni. Demikian pula, temperatur udara merupakan fungsi waktu untuk mengeringkan kain pel basah. Jadi demikian untuk penjelasan fungsi itu. Kemudian sebagai contoh, saya akan menunjukkan bentuk-bentuk fungsi yang ada. Sebagai contoh, yang pertama adalah fungsi linear. Bila argumen pada fungsi linear itu berubah, nilai dari variabel tidak bebas berubah dalam perbandingan yang tetap. Perbandingan tersebut dapat positif maupun negatif, bahkan dapat 0. Dalam kasus ini, kita akan memperoleh sebuah fungsi yang konstan. Seperti tergambar di sini. Jadi kita bisa melihat suatu fungsi, kemudian kemiringan atau slope itu positif untuk gambar yang pertama, kemudian yang kedua slope-nya adalah negatif. Kemudian perpotongan dengan fungsi tersebut dengan sumbu
Y itu kita namakan sebagai intercept. Nah, bagaimana penjelasannya? Di dalam koordinat konvensional, fungsi linear itu selalu menghasilkan grafik garis lurus. Sebaliknya, setiap garis lurus menunjukkan suatu fungsi linear sepanjang garis tersebut tidak paralel dengan sumbu variabel tidak bebas. Kemiringan ini kita sebut juga sebagai gradien, yaitu kalau kita ambil sepotong di sini, nanti akan kita peroleh yaitu delta X dan delta Y. Untuk menghitung kemiringan suatu garis, harus diketahui koordinat dari dua titik pada garis tersebut. Bila variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y, maka kemiringan garis akan melewati kedua titik tersebut. Sama dengan perbedaan dalam sumbu Y dibagi dengan perbedaan pada sumbu X. Jadi kita namakan sebagai kemiringan itu adalah A sama dengan delta Y per delta X. Jadi kalau kita ambil di sini, kita tarik garis horizontal dan vertikal, ini akan kita peroleh di sini delta X, di sini delta Y. Sedangkan titik potong di dalam garis saat grafik memotong sumbu, di situ kita namakan sebagai intercept Y. Misalkan kita masukkan nilai 0 di dalam persamaan linear untuk suatu variabel, maka akan memperoleh variabel lain untuk memperoleh titik potong. Jadi sebagai contoh di sini bisa kita lihat pada fungsi linear, titik potong Y merupakan nilai dari garis dengan kemiringan positif kalau memotong sumbu Y di titik 3, sedangkan kemiringan negatif memotong di min 1. Berikutnya adalah bentuk standar fungsi linear. Bila variabel tidak bebas adalah X, maka bentuk standar dari fungsi linear adalah fx sama dengan ax plus b. Dengan a dan b merupakan bilangan real konstan, dan f merupakan nama dari fungsi. Pada persamaan ini, a merupakan kemiringan fungsi grafik garis lurus. Bila variabel tidak bebas adalah y, maka b merupakan titik potong y. Persamaan fx dapat digantikan oleh y, sehingga menjadi y sama dengan ax plus b. Jadi di sini penjelasannya, kalau saya masukkan nilai x itu 0, maka y sama dengan b. Kedua bentuk ini dapat diterima sepanjang diketahui variabel mana yang bebas maupun yang tidak bebas. Kalau grafik itu berupa sebuah garis vertikal, maka kemiringan grafik tidak ada. Dan relasi ini tidak merupakan fungsi. Grafik suatu fungsi linear tidak pernah paralel dengan variabel tidak bebas atau tegak lurus dengan sumbu variabel bebas. Kita akan tunjukkan sebuah contoh di sini, yaitu bagaimana kita menuliskan persamaan ini ke dalam bentuk fungsi X linear, kemudian menggambarkan dalam basis tersebut. Sebagai contoh adalah
12X plus 6Y sama dengan 18. Nah, dari persamaan ini harus disederhanakan untuk memperoleh Y di sebelah kiri. Sebelah kiri dari tanda sama dengan, dan ekspresi akan mengandung X dan satu atau lebih konstanta pada sisi kanan. Caranya adalah dengan memindahkan ini 12X itu ke sisi kanan. Maka akan kita peroleh ini. Jadi 12X plus 6Y sama dengan 18, kita ubah menjadi 6Y min 12X plus 18. Kemudian kita bagi dengan 6. Maka akan diperoleh Y sama dengan min 12 per 6X plus 18 per 6 sama dengan Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, kalau fungsi itu kita namakan sebagai fx sama dengan min 2 plus 3. Itu kita bisa gambarkan di sebelah ini. Kita gambarkan di sebelah kanan ini. Jadi ini adalah fungsinya fx sama dengan min 2x plus 3 atau y sama dengan min 2x plus 3. Ketika x saya masukkan 0, maka diperoleh 3. Jadi intercept-nya adalah 0,3. Kemudian x-intercept perpotongan dengan sumbu x, kita masukkan y sama dengan 0. Maka akan diperoleh 2x sama dengan 3, sehingga x sama dengan 3 per 2. Ini adalah titiknya, sehingga akan diperoleh 3 per 2,0. Berikutnya adalah fungsi nonlinear. Bila nilai argumen berubah pada fungsi nonlinear, nilai variabel tidak bebas juga berubah. Tetapi tidak selalu dengan perbedaan yang sama. Kemiringan tidak dapat ditetapkan pada keseluruhan fungsi, meskipun kemiringan dapat ditetapkan pada titik-titik secara individual. Pada sistem koordinat segi 4, grafik fungsi nonlinear ini berbeda dari grafik garis lurus. Jadi untuk yang pertama adalah kalau input kuadrat. Jadi pada relasi nonlinear sederhana, domain merupakan himpunan keseluruhan bilangan real dan range adalah himpunan bilangan real non-negatif. Pada persamaan ini kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat. Kalau itu kita tetapkan relasi G, maka dapat kita tulis sebagai Gx sama dengan X kuadrat. Jadi kita lihat di sini, ketika kita masukkan 0, maka X sama dengan 0, maka Gx juga 0 di sini. Kemudian kita masukkan 2, maka nanti akan diperoleh plus minus akar 2. Ketika saya masukkan X sama dengan 1, maka nanti diperoleh 1. Kemudian ketika saya masukkan 2, nanti akan diperoleh demikian seterusnya. Jadi nanti akan kita peroleh 4. Jadi akan membentuk ini sebuah parabola. Nah, kemudian yang dinamakan slope-nya atau kemiringan itu nanti akan berbeda-beda bergantung pada letak titik yang ditinju. Jadi kita ambil titik di sini, maka ini adalah slope-nya. Ketika saya ambil di sini, ini adalah slope-nya. Demikian seterusnya.
Untuk setiap nilai X di dalam domain G ada satu nilai Y di dalam range. Dengan demikian G adalah suatu fungsi. Kedua nilai X selalu negatif terhadap yang lain. Sebagai contoh, bila Y sama dengan 49, maka X itu akan sama dengan 7 atau min 7. Kemudian berikutnya adalah input pangkat 3. Berikut adalah contoh relasi nonlinear lain. Domain dan range keduanya adalah dalam semua himpunan bilangan real. Sebagai contoh ini, Y sama dengan X pangkat 3. Relasinya adalah Hx sama dengan X pangkat 3. Maaf, itu pangkat 3. Untuk setiap nilai dalam domain H, pasti ada satu nilai Y di dalam range. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sumbu Y itu memiliki skala yang berbeda dengan sumbu X. Alasannya adalah bahwa untuk dapat menggambarkan grafik secara baik. Jadi ini skala horizontal sumbu X dengan sumbu Y-nya itu boleh berbeda hanya untuk supaya gambarnya itu baik. Jadi kalau ini skalanya saya samakan, nanti gambarnya menjadi tidak jelas gitu. Kalau kita lihat dari fungsi tadi, di dalam fungsi G yang kuadrat itu bahwa himpunan bilangan real itu secara keseluruhan dan range merupakan himpunan bilangan real non negatif. Jadi Y sama dengan Gx sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini dapat kita gambarkan fungsinya untuk ini, yaitu bahwa Hx sama dengan X pangkat 3, sehingga inverse-nya akan menjadi X sama dengan sepertiga. Bila fungsi adalah 1/1 di dalam domain dan range tertentu, maka nilai variabel bebas dan tidak bebas itu dapat ditranspos dengan menggunakan nama yang sama. Selanjutnya adalah broken function. Seringkali relasi dan fungsi itu akan menunjukkan adanya gap, lompatan atau blow up di dalam grafik. Keadaan ini dapat terjadi dalam berbagai cara yang berbeda. Kita akan tunjukkan beberapa contoh berikut. Yang pertama adalah fungsi 3 bagian. Ini gambarannya seperti ini. Jadi nilai yang dimasukkan pada gambar tersebut terlihat bahwa grafik fungsi dengan nilai min 3 itu bila argumennya negatif. Jadi kalau X itu lebih kecil 0, maka negatif. Kemudian bila 0, maka argumennya juga 0. Sedangkan kalau 3, maka argumennya adalah positif. Jadi gambarannya ini. Jadi kalau lebih kecil dari 0, ini gambarannya. Kemudian kalau sama dengan 0 ini. Dan ini untuk yang lebih besar dari 0. Di sini bisa saudara lihat bahwa titik ini kita bulatkan tapi kosong. Sedangkan di sini dibulatkan dan di blok. Di sini tidak.
Ini artinya adalah bahwa ini tidak ikut. Jadi 0 itu tidak ikut, jadi kurang dari 0. Sedangkan kalau penuh ini sama dengan, dan ini tidak ikut. Jadi lebih besar dari 0, dia akan berubah menjadi ini. Meskipun fungsi tersebut melompat 2 kali, tidak ada gap di dalam domain. Jadi fungsi itu ditentukan untuk semua bilangan real X. Berikutnya adalah fungsi resiprokal. Jadi kita bisa lihat dari gambaran ini, kalau kita punya fungsi Gx sama dengan 1/X. Fungsi ini memiliki dua bagian blow up, yaitu pada X sama dengan 0. Jadi ini akan naik ke tak terhingga atau turun ke tak terhingga. Jadi bila mendekati 0 dari kiri, itu akan di blow up secara negatif, akan mendekati asimtot. Demikian pula kalau lebih besar dari 0, mendekati 0 dari kanan, maka itu akan di blow up ke atas, positif. Jadi fungsi ini ditentukan untuk semua nilai X kecuali X sama dengan 0. Berikutnya adalah fungsi tangen. Gambar merupakan grafik fungsi tangen dari trigonometri. Bila ditetapkan fungsi H, maka dapat kita tulis sebagai Hx sama dengan tangen X. Grafik ini di blow up pada beberapa nilai variabel bebas tak terhingga. Dapat digunakan pada semua nilai X kecuali bilangan integer ganjil dikalikan dengan pi per 1. Jadi untuk bilangan-bilangan tertentu itu akan di blow up. Coba kita lihat di sini. Maka di sini akan di blow up, di sini juga, di sini akan di blow up ke bawah. Sedangkan pada perkalian dengan pi per 1 itu nanti akan sama dengan 0. Jadi di sini tentu kita bisa melihat bahwa gambaran ini dapat melompat secara kasar dari satu nilai ke nilai yang lain. Melewati suatu titik individu atau bahkan blow up itu sampai ke tak terhingga dan negatif tak terhingga. Sebagai contoh gambarannya pada gambar berikutnya. Gambarkan suatu grafik relasi yang diperoleh dengan pembulatan argumen sampai bilangan integer lebih kecil atau sama dengan bilangannya sendiri. Ini kita bisa gambarkan ini. Bila X sama dengan 3, kita lihat di sini. Ketika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3. Ini. Bila X sama dengan min 6, maka Y sama dengan min 6. Ini gambarannya seperti terlihat di sini. Jadi di sini dapat melewati garis vertikal sehingga menunjukkan bahwa merupakan fungsi. Dapat juga dikatakan bahwa relasi ini merupakan fungsi seperti yang telah didefinisikan. Nah, perlu diperhatikan di sini
Berapapun nilai dari argumen, peta relasi adalah satu, tetapi hanya satu integer. Nah, fungsi ini kita namakan sebagai step function, seperti terlihat di dalam gambaran ini. Jadi akan berubah nilai-nilainya pada setiap titik-titik tertentu. Nah, demikian penjelasan tentang fungsi. Sebagai pengingat saja, saya tidak mengulangi lagi apa yang sudah diperoleh dalam kalkulus 1. Untuk selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang fungsi dengan 2 variabel dan bidang 3 dimensi yang nanti akan bisa kita kembangkan. Bagaimana cara menggambarkan, kemudian juga bagaimana mencari diferensial dan integralnya. Demikian materi untuk pertemuan kedua ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan sampai berjumpa lagi dengan materi berikutnya. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera.